warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aziza dari instansi SMK Negeri 1 Tapalang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi-aksi apa saja yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bahaya dari praktik korupsi itu sendiri. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghancurkan diri si pelaku, tetapi juga bisa berdampak pada seluruh program pembangunan dalam negeri. Kualitas pendidikan menjadi rendah, mutu pendidikan yang semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain, serta kemiskinan semakin sulit untuk ditangani. Korupsi adalah sesuatu yang harus kita hindari, khususnya kita sebagai aparatur sipil negara. ASN sebagai agen pembawa perubahan harusnya mampu menjadi tameng untuk melindungi negeri kita dari kebobrokan moral yang semakin menjadi-jadi, yang salah satunya disebabkan oleh hukum negara yang belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi itu sendiri. Melakukan pelanggaran, ini sampai kasus ini sudah sangat fatal, Pak, karena sudah menyentuh fisiknya seorang guru, seorang siswa yang dengan sengaja mendorong gurunya, Pak. Padahal si guru ini tadi hanya menasihati anaknya supaya tidak terlalu buat kegaduhan di kelas. Dan saya melihat ini sudah fatal, Pak. Dan Bu Selvi ini bukan satu-satunya guru yang dikasih begitu anak Pak. Banyak guru-guru yang lain yang dikasih begitu. Jadi saya mohon dengan sangat dari orang tua juga, kami mohon kerjasamanya lah, Pak. Jangan sampai ini siswa tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, cuma gara-gara satu siswa yang bermasalah. Mungkin itu saja, Pak Cek. Ya, terima kasih, Bu. Dengan berat hati ini Pak Irun saya sampaikan. Jadi, ya sebenarnya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini saya tampung semua keluhannya guru-guru, apalagi yang paling terakhir ini sudah bukan lagi keluhan, Pak, sudah laporan. Ini hampir itu Pak, melapor Bu Selvi di polisi. Untung saya larang, Pak, karena bilang anak tak tunjuk. Jadi untuk kelanjutannya, Pak, bagaimana kalau dengan berat hati ini Pak saya sampaikan, bilang saya kasih, saya sudah pindah anak tak, Pak. Tunggu dulu Pak, tunggu. Jangan seperti itulah Pak, semua bisa dibicarakan baik-baik lah Pak. Nanti kita bisa atur bagaimana baiknya. Ini anak saya jangan dikeluarkan dari sekolah. Nanti kita bisa bicara baik-baik dengan ibu yang bersangkutan, dengan bapak kepala sekolah. Jadi harapan saya tidak usah lah dikasih keluar anak saya. Bagaimana kalau saya memberikan tawaran sama bapak? Nanti saya kasih masuk sumbangan ke sekolahnya bapak. Nanti saya berikan sumbangan bangunan, mau bayar sumbangan apa, bisa diatur lah Pak. Gampang itu. Begitu Pak, kebetulan ini sekolah tak juga butuh sekali laboratorium, Pak. Oh ya, bagus itu Pak. Nanti bisa saya bantu Pak. Gampang itu. Kalau Bapak mau bekerja sama, anak saya jangan dikeluarkan. Nanti gampang itu, saya kasih bantuan lah Pak. Jadi bagaimana Bu Selvi? Maaf ya, ini sedikit lagi dari saya. Bukannya dendam atau bagaimana saya sama anak Pak. Begini, jika kasus seperti ini dibiarkan, diberikan toleransi, pasti akan ada kasus-kasus lainnya yang seperti ini terjadi di yang lain, bukan hanya cuma saya. Ya, ini apa namanya Pak? Ini kasus bukan kasus ringan. Ini kasus sebenarnya berat sekali kalau menurut saya. Dan memang sewajarnya hukuman dikeluarkan dari sekolah atau dipindahkan itu memang layak untuk diberikan kepada anak Bapak. Ya, berhubung ini bukan pertama kali dia melakukan hal seperti ini. Ini sudah kesekian kalinya. Ya, saya pun kemarin itu bukan dengan cara yang keras atau bagaimana. Saya hanya menegur dengan kata-kata yang baik, tapi saya tidak tahu, entah mungkin dia ada masalah di rumah atau apa, emosinya itu meronta-ronta, sehingga dia melakukan kekerasan seperti itu terhadap saya. Jadi kalau dari saya seperti itu ya Pak. Mohon maaf kalau dari saya ini hukuman yang menurut saya setimpal dengan apa yang dilakukan oleh anak Bapak. Ya, itu dari saya Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu. Jadi minta maaf ini Pak Irin ya. Bukannya sekolah kami ini, ya kami tahu Pak bahwa sekolah kami ini kasihan sekolah yayasan,
masih swasta dan butuh sekali bantuan, apalagi dari Bapak yang seorang pejabat. Cuman kami mohon maaf ini Pak, bukan tidak menghargai bantuannya Bapak, tapi barangkali seperti itulah prinsip kami Pak, prinsip yang kami pegang, karena demi apa istilahnya Pak, demi melancarkan ini pembelajarannya anak-anak tak semua di sekolah, demi kemajuannya Pak, pendidikannya juga anak-anak tak. Jadi minta maaf sekali Pak, kayaknya sudah final nih keputusannya guru-guru, dan minta maaf ini Pak, ini dilaksanakan ini konferensi ini seperti ini Pak, istilahnya sudah bukan lagi tawar-menawar dan negosiasi, barangkali ini sekedar pemberitahuan saja. Kita sama-sama menyaksikan penampilan orasi perwakilan dari kelas 12 agama. Selamat menyaksikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat komprehensif dalam menjalankan fungsi pendidikan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki akidah dan akhlak yang baik. Maka di pesantren, anak akan dididik dengan pemahaman agama yang luas, sehingga kelak setelah dewasa, mereka memiliki pondasi yang mampu membentengi diri mereka dari pengaruh buruk lingkungan luar. Itulah tadi beberapa aksi yang dapat kita lakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.